Kita lanjut. Aku mau menceritakan tahun lalu bulan September itu si abang yang punya rumah datang. Terus karena datang kan ya pastilah tinggal serumah sama si Indri ya. Karena abang itu tidur di sofa. Abang waktu datang itu kaget banget dan abang cerita ke aku dia itu bersihin rumahnya itu dari pagi sampai sore karena memang bau dan jorok. Terutama di kamar mandi kata si abang, maaf ya aku harus cerita ya karena dia terlalu memfitnah aku kalau gara-gara aku itu dia diusir dari rumah si abang. Em, Abang itu katanya dia bersihin kamar mandi toilet itu karena itu semua teong-teong yang gak pernah dibersihin itu udah hitam, kamar mandi udah berlumut segala macam itu semua dibersihin sama abang, dapur semua dibersihin sama si abang. Emang sih dapurnya jorok banget. Sampai mesin cuci piring dan mesin cuci pakaian juga dibersihin sama abang karena saking mampetnya itu loh. Kemudian abang belilah itu semprotan wangi-wangi yang bisa dicolok di listrik gitu loh saya. Jadi harum semuanya. Memang waktu aku datang di situ ada abang, aku bilang ubah harum. Sahabat Bunda Korla, Ma Rosa membongkar sifat dan identitas asli Bunda Korla yang katanya adalah seorang laki-laki yang bernama Indri. Jadi belakangan ini tengah viral soal perseteruan antara Bunda Korla dengan seorang sahabatnya di Jerman yaitu Ma Rosa. Yang dimana kita ketahui bahwa Ma Rosa ini memang sering tampil di live-nya Bunda Korla, yang dimana saat itu Bunda Korla selalu membanggakan Ma Rosa ini sebagai sahabat terbaiknya, sebagai orang yang paling baik dengan dia dan selalu menolong dia di Jerman. Bunda Korla ini sendiri memanggil Ma Rosa ini sebagai emak. Bunda Korla menyebut bahwa Ma Rosa inilah yang selalu membantu dia mengurusi soal administrasi dan lain sebagainya, yang dimana dia sendiri tidak mengerti. Namun sayang, persahabatan mereka sepertinya sudah berakhir, yang dimana Ma Rosa ini akhirnya speak up atau buka suara soal perseteruannya dengan Bunda Korla. Ma Rosa ini juga akhirnya membongkar sifat asli dan identitas asli Bunda Korla menurut versi Ma Rosa ini. Menurut Ma Rosa, awal perseteruan ini terjadi pada tanggal 29 Desember 2022 lalu. Kala itu, Ma Rosa dan Bunda Korla ini memang sebelumnya sudah membuat janji akan bertemu, yang dimana mereka akan mengurusi soal online banking atau m-bankingnya Bunda Korla ini. Namun sesampainya di rumah Bunda Korla, Ma Rosa ini kecewa dengan reaksi dan sikap Bunda Korla ini terhadap dirinya. Dia bercerita pada saat kedatangannya itu Bunda Korla ini sedang tidur di sofa dan di kamarnya ada 5 orang cewek cantik yang dia tidak kenal. Tapi saat dibangunkan, Bunda Korla ini mendadak tidak mengenalinya. Lalu Bunda Korla ini bersikap sangat sombong dan tidak menyambutnya dengan baik seperti biasanya, di mana dia merasa bahwa Bunda Korla ini tidak sopan dan tidak menghargai dirinya. Seperti Bunda Korla ini tidak menginginkan kedatangannya. Padahal maksud kedatangannya hanya untuk membantu Bunda Korla dan juga sudah dijanjikan sebelum-sebelumnya. Singkat cerita, atas sikap Bunda Korla tersebut, akhirnya Ma Rosa ini memutuskan untuk pergi dan menangis di luar rumah. Karena merasa sakit hati, akhirnya Ma Rosa ini membongkar sifat asli dan identitas asli Bunda Korla ini, yang menurutnya adalah seorang laki-laki bernama Indri dan memiliki sifat yang kurang baik, di mana Bunda Korla ini sering tidak sopan kepada orang lain. Sehingga selama ini tidak ada orang lain yang ingin membantu Bunda Korla ini di Jerman selain dirinya. Kita doain aja semoga mereka berdua ini berbaikan dan kembali bersahabat lagi, dan apapun gender Bunda Korla ini menurut saya itu udah urusan pribadinya ya. Jadi gitu ceritanya guys ya, gimana menurut kalian? Kita lanjut. Aku mau menceritakan tahun lalu bulan September itu si abang yang punya rumah datang. Terus karena datang kan ya pastilah tinggal serumah sama si Indri ya. Karena abang itu tidur di sofa. Abang waktu datang itu kaget banget dan abang cerita ke aku dia itu bersihin rumahnya itu dari pagi sampai sore karena memang bau dan jorok. Terutama di kamar mandi kata si abang, maaf ya aku harus cerita ya karena dia terlalu memfitnah aku kalau gara-gara aku itu dia diusir dari rumah si abang. Abang itu katanya dia bersihin kamar mandi toilet itu karena itu semua teong-teong yang gak pernah dibersihin itu udah hitam, kamar mandi udah berlumut segala macam itu semua dibersihin sama abang, dapur semua dibersihin sama si abang. Emang sih dapurnya jorok banget. Sampai mesin cuci piring dan mesin cuci pakaian juga dibersihin sama abang karena saking mampetnya itu loh. Kemudian abang belilah itu semprotan wangi-wangi yang bisa dicolok di listrik gitu loh saya. Jadi harum semuanya. Memang waktu aku datang di situ ada abang, aku bilang ubah harum banget gitu. Karena sebelum abang datang kemarin bulan September Oktober itu, aku tuh nggak akan mau masuk ke rumah Indri. Maaf ya, aku harus cerita biar nggak difitnah. Karena memang bau jorok saya. Nah itu memang salah satu alasan abang itu untuk supaya dia itu keluar dari rumah, bukan mengusir, untuk meminta dia keluar dari rumah aja. Karena memang nggak ada kontrakan hitam di atas putih saya, karena itu cuman karena abang kasihan aja dia tuh boleh tinggal di rumah itu.
Nah, sesudah itu Indri karena udah stres ya, abang tuh terlalu lama di rumah itu, dia mah cari rumah lama, terus kita tanya-nanya lah, adalah tuh di daerah Langenhorn. Berdua kita pergi ke sana lah, aku jemput Indri. Sampai di sana sebelum kita masuk rumah itu aku bilang, Indri, kamu jaga sikap ya, kamu jangan ngomong sembarangan, kamu jangan gak sopan, kamu mau ngomong hati-hati ya. Kata, ya udah lama, kamu bicara ngomong aja buat aku. Nah, kita ketemulah yang punya rumah itu, kita ngomong-ngomong, terus si yang punya itu nanya sama si Indri, kamu kerja di mana? Di McDonald. Sebelum di McDonald kamu kerja di mana? Ya, ngomong kerjanya itu loh, aku juga kaget ya. Nah, di situ kartu matinya itu dia bilang dia itu dulu kerjanya apa ya. Aduh, udah gitu aku nganterin dia pulang, perasaanku udah gak enak tuh. Udah gitu aku balik lagi, aku baru parkir di rumahku, mesin mobil mati, aku langsung dapat telepon dari yang punya rumah itu. Katanya, oh nggak bisa ya, maaf, rumah ini nggak bisa dikasih ke teman kamu. Aku nanya, kenapa, alasannya apa? Kan cuma 400 euro, mampulah si temanku itu. Katanya enggak, dia sikapnya nggak bagus, ngomongnya nggak sopan, gitulah saya. Nah, akhirnya Indri bilang, mak carilah rumah mak, aku udah nggak tahan. Oke, kita cari-cari rumah tuh. Dia pernah ngasih aku informasi, ini ada rumah di sini. Aku nelfon tuh, mereka nggak mau, agennya itu nggak mau karena duitnya itu kan cukup, karena dia. Kita lanjut ya. Setelah beberapa kali kita nyari rumah itu nggak dapat, alasan pertamanya juga nggak dapat karena agent yang aku telepon yang kedua kalinya ya, waktu pertengahan Desember yang si Indri ngasih ngeliat alamatnya itu dan nomor telepon. Besoknya aku bilang, oke, nanti aku nyari ya, besok aku telepon. Ternyata mereka bilang, ini rumah kan mahal, gaji temannya Anda berapa begini, gaji kamu berapa begini. Oh gitu, kalau gini aja, kamu aja yang ngontrak buat teman kamu ini. Ya aku nggak mau saya, karena tanggung jawabnya besar ya, karena 400 bayar sewa rumah itu aja masih harus ditrek-trekin sama abang, apalagi aku. Ntar kita berantemnya, ternyata kita berantemnya itu bukan gara-gara itu ya saya, karena dia kesurupan aja. Dia bilang katanya aku itu yang mau jodohkan diri untuk bantu dia, dan dia sebenarnya nggak mau bantu, banyak orang yang nggak mau bantu. Kenapa kamu nggak minta tolong aja, orang mau nyari rumah untuk kamu, kenapa kamu selalu minta tolong sama aku? Karena kamu tahu aku itu memang hatinya itu tulus membantu kamu. Nah itu makanya kamu itu selalu minta bantuan sama aku. Nggak apa-apa, minta bantuan aja, aku selalu bantu kamu kok, aku selalu ada untuk kamu kapan aja. Yang itu kan udah terbukti ya. Jangankan nyari rumah untuk kamu, mesin cuci kamu itu rusak aja, itu kamu nelfon aku kan, ma mesin rusak, mesin cuci aku mampet mah, kenapa ini mah, kenapa kamu ngapain, ini mah aku nyuci yang ini. Oh itu ya keberatan kali Indri, ya udah ada tukangnya belum mah, tolonglah mah. Ya oke, kalau gitu aku hari ini nggak ada waktu, itu tanggal 21 Desember tuh, besok aku mau keluar kota sama suamiku, nanti aku telepon kamu kalau aku di jalan tol ya. Setelah aku di jalan tol itu, aku sambil nelpon tukangnya itu ya. Nah udah dapat tukangnya bilang, tolong bilang aku udah harus datang jam berapa. Teleponlah aku Indri berkali-kali, WhatsApp dia berkali-kali, karena nggak dijawab, nggak diangkat. Ya udah aku pikir ya udahlah, aku nelpon si tukang itu, aku bilang nggak usah datang karena orangnya nggak ada di rumah. Ya udah nggak usah datang lah saya. Aku sebelum nelpon tukang untuk benerin mesin cuci itu, aku telepon abang, ini mesinnya gimana bang, gini, abang punya nggak tukang, nomor teleponnya gimana? Oh nanti kamu cari aja Rosa di lemari abang yang segini-gini. Aku bilang nggak bisa bang, aku lagi di jalan tol sama suami. Terus kata si abang, oh ya kalau gitu nelpon, terus abang nelpon sana sini, terus abang nelpon aku lagi balik, ini Rosa nomor teleponnya, aku nelpon tuh ya. Itu segitu baiknya tuh si abang tuh sama si Indri. Jadi memang tidak ada alasan kita untuk mengusir dia ya, kalau dia tahu diri aja. Dan Indri bilang, aku tuh pengen banget ketemu si anaknya presiden itu ya. Aku aja dia datang nggak tahunya dari sosial media, tapi gak usah dibahas, itu masalah-masalah tai babi yang nggak perlu dibahas kan.